Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru serta adik-adik mahasiswa sekalian yang menyempatkan memberikan waktunya untuk kami melakukan diseminasi dalam program guru penggerak angkatan 11 khususnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, adapun daftar materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar usia dan dunia. Kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam dan terakhir, yaitu restitusi tentang langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Baik, saya awali pada bab 1. Ya, teori kontrol, makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Bresser. Disiplin positif, makna disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungan, nilai-nilai kebijakan, memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati. Baik, sebelum kita mulai pada materi, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mohon izin, mungkin mohon berpasangan 2 orang, boleh? Ya, mungkin mencari pasangannya, mohon izin. Ya, setelah itu yang satu mohon berperan sebagai yang menggenggam tangan. Anggaplah di dalam tangan ini ada kehidupan kita yang begitu berharga dan harus saya pertahankan apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua, dengan sekuat tenaga membuka genggaman tangan temannya. Entah itu dilakukan dengan cara mengkritik atau memberikan hukuman atau mencaci atau memaki atau memaksa atau dengan segala cara sampai genggaman tangannya itu terbuka. Coba yang menggenggam tangan harus mempertahankan genggaman tangannya. Kemudian ya, silakan Bapak Ibu. Coba, ada yang berhasil tidak? Adakah yang berhasil? Ada semua. Baik, ini dalam waktu 10 detik. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Ya, baik. Ya. Aplaus untuk Bapak Ibu hebat sekali. Baik, dalam tadi mempertahankan apa yang kita genggam tadi, mohon Bapak Ibu memberikan masukan, mungkin pendapatnya bagaimana apa yang terjadi tadi. Mungkin adakah Bapak Ibu? Silahkan Bapak. Terima kasih Ibu, ini hal baru untuk kami. Yang saya prakteknya Ibu Ina itu, saya mengepakkan tangan, Ibu Ina membuka. Tapi saya tidak bisa memberikan seenaknya Ibu Ina membuka tangan saya, karena posisinya saya yang kontrol, bukan Ibu Ina yang kontrol saya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bapak. Memang ya, benar. Apapun yang terjadi, sebenarnya siapa yang memegang kontrol atas diri kita, Bapak Ibu? Diri sendiri. Walaupun itu ada orang yang hendak memberikan kita penghargaan, kita akan membuka sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Tetapi kontrol itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Ya. Nah, tadi sudah kita latih, ya, jawabannya tentu
yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, ataupun memilih untuk membuka kepalan tangan kita adalah diri kita sendiri, karena sesungguhnya kontrol itu ada dalam diri kita sendiri. Ya. Kemudian kita lanjut. Psiker dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sesungguhnya yang mengontrol murid itu bukan guru, tetapi diri murid sendiri. Dia mau datang tepat waktu atau mau datang terlambat. Dia mau mengikuti kegiatan belajar dengan baik di kelas ataupun dia memilih untuk keluar masuk kelas. Itu tergantung dari murid sendiri. Kontrol dari dalam murid sendiri, bukan dari guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kembali kepada kebutuhan dasar setiap murid kita. Ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada teori dulu tabula rasa ya, bahwa anak itu dianggap sebagai kertas kosong atau gelas kosong. Teori ini terbantahkan karena sesungguhnya anak lahir itu membawa dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi tidak terlahir dalam keadaan kosong. Jadi disinilah peran kita sebagai pendidik, ya, kita bagaimana menggali kodrat alam yang ada pada anak didik kita dan kita sesuaikan pembelajaran kita dengan kodrat zamannya. Ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Nah. Kemudian kita masuk pada makna kata disiplin. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, baik kita sudah merdeka ya Bapak Ibu, adik-adik semua. Baru-baru kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-79. Tetapi apakah kita merdeka, memang benar-benar merdeka? Ya, apakah kata merdeka itu? Ya. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka iku jarwanya noramu ngelepasin pakreh yang uga kuat kuota aman diri priangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita bekerja masih atas dasar perintah orang lain, itu bisa dinamakan bahwa kita belumlah merdeka. Kalaupun kita disiplin diri karena takut akan ada hukuman, ataupun kita mengharap akan penghargaan orang lain, bisa dikatakan bahwa kita belum merdeka. Karena yang dikatakan merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah lepas dari perintah dan juga cakap memerintah diri sendiri, bukan orang lain yang memerintah kita. Baik,
Dian Gosen dalam buku satu lagi mungkin ada dari Bapak Ibu mahasiswa PLP. Dua dari Bapak Ibu atau mahasiswa PPG. Silakan, satu perwakilan PLP atau PPG. Ibu Hani. Baik, ada? Tidak ada? Pas? Pas? Oke, baik. Kalau begitu kita berikan kesempatan untuk dua orang penanya. Ibu Jenny, silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Materi segitiga diskusi ini materi yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Karena apa? Karena materi ini lebih condong ke psikolog sebenarnya. Karena di dunia parenting yang juga saya ikuti untuk anak, materi segitiga diskusi ini juga sama. Gitu. Jadi sangat luar biasa. Hanya memang penerapannya ini butuh waktu ya. Butuh waktu untuk kita yang sudah turun-temurun tidak terbiasa dengan hal ini. Jadi ini memang hal baru dan agak sulit. Saya sendiri sudah beberapa kali mencoba menerapkan segitiga restitusi dan ada beberapa hal yang harus saya agak kesulitan. Nah, mungkin bisa berbagi dari narasumber kita yang luar biasa. Tadi saya lihat dari prakteknya ini anak-anak yang memang cerdas, mereka bisa bicara, bisa omong langsung, bahkan bisa mencari solusi. Beberapa kali saya temukan waktu itu anak itu berganggu teman atau ribut, saya lupa, pokoknya saya panggil, anaknya nggak bisa ngomong, Pak. Kenapa tadi? Walaupun suara saya sudah lembut ya, mencoba ikuti, tapi dia diam saja, dia tidak mau omong, tidak mau bicara juga tadi kesalahannya apa, pokoknya dia diam saja. Saya tanya apa juga diam saja, sama seperti tadi Pak Okran sampaikan dengan Gungge dan Gede. Yang saya tangkap tadi bahwa tidak semua anak ini punya kemampuan bicara dan berpikir maju ke depan untuk menemukan solusi dari apa yang mereka sudah perbuat. Tidak semua anak seperti itu. Solusi menurut Pak narasumber bagaimana? Kalau ketemu anak-anak ini yang diam saja, dia tidak mau ngomong, dia tidak mau bicara. Seperti itu. Walaupun kita sudah ambil langkah-langkah
lembut suara atau masuki hati yang paling dalam gitu, tapi nggak mau bicara juga, itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih tindak lanjut yang perlu kita lakukan apabila nih anak nih bikin masalah terus gitu ya, bikin kita panggil terus tapi tetap berulang. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa? Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kesempatan yang saya peroleh. Yang pertama saya mau bilang bahwa seperti jadi materi ini sangat penting untuk kita berburu, dan menurut saya juga sangat penting adik-adik mahasiswa PPL, karena ini momen yang sangat bagus. Teman-teman datang ke sini tidak hanya untuk praktek di kelas, dan saya yakin di kampus juga tidak diajarkan ini. Baik, ini baru praktek berjalan di sekolah, dan teman-teman adik-adik mahasiswa akan sangat beruntung kalau kasih perhatian yang luar biasa tentang materi ini. Kita urus saja yang praktek hari-hari di sekolah, berbenturan juga sedikit dengan kebiasaan yang kita buat. Yang pertama yang saya mau bicara adalah dari bab 1, yang dipakai di situ adalah tindakan stimulus respon dan juga pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, tindakan stimulus respon ini kan datang dari teori behaviorisme, di mana perilaku dibentuk dengan stimulus dan respon. Nah, sedangkan tadi dalam pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus merdeka, dan merdeka itu harus bebas dari perintah. Nah, sedangkan roh dari kurikulum merdeka ini saya lihat adalah teori behaviorisme, pembentukan tingkah laku dengan stimulus-stimulus yang kita berikan untuk mendapatkan respon dari siswa, dan pada akhirnya kita membentuk satu budaya positif yang baik. Nah, bisa tidak saya sedikit tidak sepaham dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara tadi bahwa bebas dari perintah, begitu, karena perintah itu tidak saja kalimatnya harus kalimat perintah, kamu harus buat ini, kamu harus buat ini, kamu harus buat ini, tidak. Tapi perintah itu bisa terstruktur dalam bahasa yang lemah lembut, dan karena kemerdekaan, kalau merdeka bebas betul-betul, kita akan menuju pada anarki, begitu. Dan konteks anak SMP yang masih dalam wajib belajar 9 tahun, perkembangan psikologinya belum sampai ke sana, dan kita masih butuh namanya stimulus yang lebih dengan ada yang namanya tuturan dalam kata, kuasa dalam tuturan, itu harus ada. Untuk anak SD, SMP, TK itu harus ada kuasa dalam tuturan, dan itu bermakna perintah. Nah, ini hanya menyangkut dengan legal standing saja, konsep saja, saya tidak ke sana. Itu terkait dengan perpaduan antara teori behaviorisme dan pendapat dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu harus merdeka, bebas dari perintah. Saya kurang sepakat di situ, mungkin pemahamannya saya belum sampai ke sana atau bagaimana, nanti kita bisa berbagi pendapat di sana. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa psikologi anak wajib belajar 9 tahun ini belum sampai ke sana, belum sampai ke sana. Seperti yang tadi Ibu Jenny katakan bahwa ada anak yang sudah mampu untuk berbicara, ada yang belum mampu untuk berbicara. Ada anak yang sudah mampu untuk menyadari dan membuat solusi, ada anak yang belum mampu menyadari tindakannya untuk membuat solusi. Nah, itu dilema kita guru ketika kita menghindari perintah. Pertanyaan saya, bagaimana kita meramu kuasa dalam tuturan yang baik supaya kita bisa memberikan stimulus yang baik kepada anak, sehingga kita mendapatkan respon yang baik itu. Ya.
Itu yang ingin saya sampaikan, dan seharusnya ini menarik, dan seharusnya topik ini dibahas terus di dalam ruang-ruang kombel kita, supaya kita menemukan satu formula stimulus yang ramah terhadap anak sesuai dengan konteks kita SMP 2. Begitu. Kita membedah karakter anak-anak kita, latar belakang lingkungan anak-anak kita, keluarga mereka, lalu kita memformulasikan stimulus yang baik kepada anak-anak kita, sehingga kita menciptakan habit atau kebiasaan budaya positif yang baik untuk anak-anak kita. Itu saja mungkin pertanyaan satu, tapi lebih banyak berpendapat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Stefani Mone, mahasiswa PPG Prajabatan. Saya mau bertanya, materi ini sangat baik dan sangat bagus untuk saya karena banyak pertanyaan juga tentang bagaimana batasan antara guru dan siswa di sekolah, bagaimana tindakan guru terhadap siswa yang mengalami kendala atau permasalahan di sekolah. Tujuan dari pendidikan itu sebenarnya untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, baik itu kognitif maupun budi pekerti sikapnya. Kita kenal bersama bahwa dalam kurikulum Merdeka ini ada profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi di dalamnya. Nah, menyambung dari pertanyaan pada penanya sebelumnya, yang pertama, bahwa memang benar bahwa ada banyak peserta didik yang melakukan kesalahannya itu atau pelanggarannya itu untuk kita bina itu berulang-ulang kali, bahkan tidak menemui perubahan yang signifikan seperti itu. Saya pernah mendengar dan juga membahas sekolah-sekolah yang mengeluarkan peserta didik dari sekolah karena perilaku buruk yang dilakukan terus-menerus dan tidak ada perubahan. Nah, berdasarkan dengan tujuan pendidikan itu sendiri yang ada di Indonesia dan juga hak memperoleh pendidikan yang layak oleh seluruh anak-anak di Indonesia, kesalahan ini ada pada siapa? Apakah sekolah dan guru sendiri yang salah dalam membimbing anak ini sehingga tidak ada perubahan? Atau bagaimana? Saya mau menanyakan pendapat Bapak Ibu pemateri. Terima kasih, sekian. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, berikan kesempatan pertama kepada Ibu Elok untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Jenny, Pak John, dan mahasiswa. Siapa tadi? Oh ya, adik Stefani. Baik, saya mencoba untuk kita sharing di sini ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini jauh lebih hebat dalam menangani anak-anak kita. Seperti saya tadi dikatakan Pak Un kurang sepakat dengan filosofi yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana definisi dari merdeka itu adalah merdeka dari perintah dan merdeka untuk memerintah diri sendiri. Nah, begitu ya Pak. Kalau kita masih diperintah-perintah oleh orang dan kita menjalankan sesuatu itu bukan atas inisiatif dan motivasi intrinsik dari dalam diri kita, itu dikatakan bahwa kita belum merdeka. Kalau kaitannya merdeka dengan perintah ini di sekolah, saya tidak itu menurut saya bukan perintah, tapi aturan. Dan aturan yang kita sepakati di sekolah, aturan yang ada di sekolah itu merupakan kesepakatan kita bersama dan bukan perintah. Jadi mungkin di sini bisa kita bedakan antara aturan dan perintah. Kalau kita masih diperintah, kamu buat ini, baru dia lakukan. Itu artinya dia dalam filosofi Ki Hajar Dewantara dia belum merdeka. Tetapi misalkan kamu jangan lagi datang terlambat. Nah, kemudian dia besoknya datang tepat waktu karena perintah. Tetapi dia tahu bahwa aturan di sekolah ini saya harus datang tepat waktu atas inisiatif diri sendiri. Nah, itulah yang dikatakan merdeka. Dia mampu memerintah diri dia sendiri, bukan faktor dari lain karena mungkin dia takut hukuman atau mengharapkan penghargaan.
seperti itu. Kemudian maksud pendidikan kita sebenarnya itu bukan menciptakan, tetapi di sini kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik adalah menuntun kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, diibaratkan sebagai seorang petani. Kita petani, benih apa yang kita akan tanam? Misalkan jagung. Kita menanam jagung, yang kita tumbuhkan jagung. Tidak mungkin jagung itu akan kita rubah tumbuh menjadi padi. Jadi kita kenali dulu alam anak didik kita, potensi apa yang ada dalam diri kita, itu yang akan kita tuntun, akan kita wujudkan. Kita tebalkan perilaku positif anak dan berusaha untuk mengaburkan hal-hal negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai atau budaya positif kita. Jadi kita di sini perannya sebagai penuntun, ya, penuntun kodrat anak, bukan merubah atau menciptakan seperti itu. Kemudian dari Ibu Jenny, di sini kita memiliki 5 kebutuhan. Ya, jika kita awalnya dalam proses pembelajaran kita sudah melakukan asesmen diagnostik awal, dan itu merupakan langkah awal kita dalam memahami kebutuhan dasar anak-anak kita. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa aman. Ketiga, ada kebutuhan akan kesenangan. Kemudian ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang keempat, kebutuhan akan penguasaan. Jadi setelah kita melakukan asesmen diagnostik, kita pelajari anak-anak kita ini kebutuhan apa. Mungkin dari latar belakang orang tua, broken home. Oh, ini anak mungkin kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi adalah cinta, kasih sayang, dan rasa aman di dalam rumahnya. Kemudian dia melakukan kesalahan, kita tanya dia terus-terusan diam, kita mencoba menggali. Setelah kita tahu, oh ini anak kebutuhan dasar apa yang mencoba untuk dia penuhi. Seperti itu. Apakah mungkin sudah dicoba? Dari asesmen diagnostik awal, anak ini latar belakangnya seperti apa? Kemudian kita bisa bekerja sama, selain kita sendiri, kita juga bisa bekerja sama dengan lingkungan dan juga orang tua di rumah. Kita melakukan komunikasi dengan orang tua tentang anak ini sebenarnya seperti apa, sehingga kita mengetahui benar-benar kebutuhan apa yang bisa kita penuhi di sekolah ini. Sehingga anak yang diam, tapi tidak disabilitas ya, masih bisa bicara. Oh ya, masih bisa bicara. Ya, berarti ini memang kita harus menggali lebih dalam kebutuhan dasar anak, sehingga kita bisa memberikan perilaku yang pas dengan anak didik kita. Mungkin ini juga berkaitan dengan adik Stefani. Ya, anak ini berulang kali melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan, mungkin ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Oleh karena itu kita ya harus tidak boleh pantang menyerah juga. Kita melakukan restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, semua orang pernah berbuat salah. Itu pada langkah pertama kita katakan, supaya apa? Anak yang melakukan kesalahan itu tidak menyalahkan dirinya sendiri sehingga larut dalam kesedihan, kesalahan, tetapi anak mencoba, oh iya, saya hari ini bersalah dan semua orang mempunyai potensi salah itu. Kemudian yang kedua, pada langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, dalam langkah yang kedua ini penting sekali kita ambil untuk kita mengetahui kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dipenuhi oleh anak ini, dengan menanyakan alasan kenapa dia bertindak seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Nah, kita manusia ini sebenarnya dasarnya kita menyukai dengan kebenaran, hal-hal yang positif. Bila kita berbuat negatif, pasti ada suatu hal yang mengganggu dan kita cenderung merasa tidak nyaman. Nah, di sini kita tanyakan keyakinan dari kebaikan universal dari anak tersebut, ya, kira-kira mana yang dia langgar, kemudian apa solusinya. Nah, solusi ini kita harapkan juga berasal dari anak-anak tersebut, sehingga muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk dapat berubah, bukan karena atas dasar diri kita, ya, guru dan yang lainnya, tetapi motivasi intrinsik benar-benar muncul dari dalam diri anak-anak kita, sehingga kesalahan itu bisa tidak berulang lagi seperti itu. Ya, mungkin dari Pak Alfran ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih untuk kedua pemateri yang telah memberikan jawaban. Baik, saya buka yang terakhir untuk tanggapan dari Bapak Ibu yang tadi bertanya. Mungkin ada yang masih belum terjawab, rasa gundah gulana dari Bapak Ibu masing-masing. Baik, kita masuk dalam sesi tanggapan, kemudian diakhiri dengan penguatan dari pemateri, ya. Setelah itu kita tutup. Baik, silakan Pak John. Baik, terima kasih. Tanggapan saya adalah penjelasannya bisa saya terima, bisa masuk akal karena saya memahami dari sisi teori behaviorisme. Dari satu sisi tidak memahami dari sisi yang berikut, dan saya berharap diskusi seperti ini terus terjadi sehingga kita menciptakan suasana yang baik di dalam kerja kita nanti hari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Okran, luar biasa sudah berbagi baik materi ini. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2. Saya hanya dari keiswaan, saya belum mungkin bawa perkembangan menjawab pertanyaan dari Ibu bahwa kenapa sering anak-anak dipulangkan. Oke, seperti yang disinggung oleh Pak Okran bahwa Thomas Alva Edison itu dipulangkan dari sekolah oleh gurunya. Dia bilang, anak, Pak ada titip surat, Ibu ada titip surat, Anda jangan buka di jalan. Sampai di rumah baru kasih Ibu membuka surat itu dan bacakan kepada Anda. Setelah surat itu diterima ibunya baca dalam hati bahwa isi surat itu menekankan bahwa kami tidak bisa lagi mengajar anaknya ibu dengan keterangan dalil dan lain-lain. Kemudian anak itu penasaran dengan isi suratnya Thomas ini. Mak, memang isi suratnya apa sih? Terus ibunya sampaikan, nak, kamu itu sudah pintar di sekolah dan tidak bisa diajar oleh guru-guru kamu lagi karena kamu melebihi ekspektasi yang diinginkan sekolah dan kamu lebih pintar dari teman-teman Anda. Dari situ dia memiliki percaya diri. Bahwa sering kita memulangkan anak-anak itu bukan berarti kita tidak mencari solusi terhadap anak. Misalnya contoh, anak ini sering tidak nyaman di dalam kelas. Posisi kita sebagai manajer, kita pasti menanyakan dia dan menanyakan dia apa sebenarnya, dan dia bilang saya tidak nyaman dalam kelas karena sering dibully. Berarti mesti ada jalan keluarnya, atau dia tidak mengikuti pelajaran karena gurunya mungkin gila sedikit. Nah, berarti kita menemukan jalan keluar. Bagaimana nak kalau kita pindahkan anak ke sekolah B? Saya yakin kamu berhasil. Dan itu tujuan utamanya, bukan berarti kalau kita memulangkan anak itu dengan dalil anak ini tidak bisa lagi kita atur di sekolah ini. Walaupun kesannya seperti itu, tapi kita tidak boleh menyampaikan itu kepada anak. Baik, itu saja. Mungkin dilanjutkan oleh Pak Wakil. Oke, terima kasih. Baik, tidak ada lagi.
Baik, mungkin yang terakhir dari para pemateri ada penguatan untuk para peserta. Saya persilakan. Izin pengulangan dari saya. Tadi kita dari awal hingga akhir tentunya kita sudah memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Harapannya bahwa kita memilih alternatif yang terbaik yang akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa dan memunculkan kesadaran diri siswa untuk melakukan keyakinan-keyakinan positif universal sesuai dengan kodrat anak-anak kita, kodrat alam maupun kodrat Tuhan. Mungkin itu saya sampaikan. Baik, dengan demikian berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada saat ini. Izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun lagi versi orang matematika. Baik, jajar genjang digambar Ibu Maria. Selamat siang, salam dan bahagia. Baik, demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Baik, terkait kegiatan diseminasi budaya positif yang tadi sudah saya ikuti, saya merasa terbantu sekali. Sangat banyak materi yang bermanfaat bagi saya, yang bahkan juga belum saya ketahui sebelumnya. Di mana di dalam itu ada, selama ini yang pernah saya lakukan ya, terkait pembuatan kesepakatan kelas. Saya baru tahu kalau ternyata kesepakatan kelas itu harus dibarengi juga dengan keyakinan kelas. Selain itu, dalam mengontrol siswa pun kita tidak perlu melakukan kekerasan yang lebih fatal ya, bahkan pembuatan rasa bersalah dan lain sebagainya, tapi lebih ke kita membangun siswa yaitu dengan posisi kontrol sebagai manajerial, di mana di situ kita bisa untuk menyadarkan siswa sendiri akan kesalahan yang dia lakukan, kemudian dia menemukan solusi sendiri untuk mengatasi masalah yang sudah dia lakukan. Selain itu juga kita dikenalkan dengan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu kita mengajak siswa untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada paksaan dari guru. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini tentu saya sangat senang karena banyak hal-hal baru yang saya dapatkan melalui teman-teman pemateri tadi. Banyak hal yang perlu menjadi koreksi juga bagi saya dalam saya melakukan pembelajaran. Tentu sangat membantu saya sekali untuk melaksanakan pembelajaran di kelas ke depannya. Oke, terima kasih Pak atas waktu dan tanggapan serta perasaannya tadi. Sama-sama. Setelah mengikuti diseminasi, banyak hal baru yang saya dapatkan. Saya selama ini hanya berpikir bahwa jadi guru itu hanya sekedar mengajar, mendidik, dan membimbing anak-anak. Tetapi ternyata setelah mengikuti diseminasi tersebut, saya baru tahu kalau ternyata menjadi seorang guru itu kita harus belajar manajerial juga. Lalu guru tidak boleh sembarangan memainkan emosi. Kita tidak boleh menjatuhkan mental anak dengan kita marah-marah ataupun kita menyalahkan mereka, membuat mereka merasa bersalah. Saya senang karena banyak ilmu baru yang saya dapatkan dan mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikan itu dalam pembelajaran saya di kelas. Kalau dulu dikatakan sebagai kesepakatan kelas, ya, sekarang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Ada yang tahu? Kepercayaan. Keyakinan sesuatu hal yang kita pegang, ya, dan akan kita laksanakan, ya, sebagai nilai-nilai positif yang tumbuh dari diri kita masing-masing, dari internal diri kita. Ya, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai apa yang kita inginkan, ya, dalam kelas kita, ya, dalam kelas kita, oke?
Nah, untuk itu, pertama-tama Ibu minta kepada kalian semua, silakan menuliskan ya apa yang kalian inginkan, suasana seperti apa, pembelajaran seperti apa di kelas yang kalian inginkan. Saya ingin pembelajaran ini menyenangkan, saya ingin pembelajaran ini aman, tenang, tenang misalkan kelas kita bersih, atau kalian sesama teman saling membantu menolong, silakan. Kelas seperti apa yang kalian impikan? Oke, Ibu beri waktu 2 menit untuk menuliskannya. Setelah kalian selesai menuliskannya, Fasya, silakan tempelkan di papan tulis. Nah, silakan tempel ya. Maksimal 2 menit. Ini tuliskan. Ya, silakan tempel di papan tulis. Ya, semuanya sudah? Sudah. Baik. Ibu akan bacakan, coba perhatikan baik-baik. Inilah kelas impian kalian. Ya. Bacakan pertama, saya ingin kelas ini belajar dengan terang. Belajar dengan terang. Saya ingin kelas ini bersih, saya ingin kelas ini tertib. Oke, bersih dan tertib. Saya ingin pelajaran keadaan dalam percakapan. Saya ingin sepung itu. Oke, dalam keadaan tentram dan damai. Ini keinginan kalian. Tentram dan damai. Sama di sini. Kemudian memperhatikan saat guru menjelaskan. Oke. Kemudian kelas yang rukun, kompak. Rukun, kompak. Oke. Ternyata kalian orang-orang yang ingin ketenangan ya. Damai, jangan ribut, jangan dan saling menghargai. Oke. Kemudian saya ingin kelas yang nyaman.
saling membantu membersihkan kelas. Saling menghargai, tidak boleh bully dan tidak boleh maki. Oh, bagus ya. Ini ya, semoga dengan ini penyakit kita siap ya. Tidak bully, yang sudah maki, ingin belajar yang menyenangkan sambil bercanda. Oke. Menyenangkan ya. Tertib berpakaian. Tertib berpakaian. Oke. Saya ingin kelasnya rapi, bersih, dan aman tentram. Oke. Baik. Dari apa yang kalian tuliskan, kita kelompokkan ya. Yang pertama, ini ingin kelas dalam keadaan tentram. Tentram, kemudian aman, kemudian nyaman. Ya. Kemudian berikutnya, di sini nilai-nilai kebersihan. Ingin kelasnya bersih, rapi, ya. Jadi ini bersih, rapi. Ya. Kemudian pembelajaran menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkan ya. Kemudian tertib. Tertib. Memperhatikan saat guru menjelaskan. Kemudian saling menghargai, tidak boleh bully. Tidak boleh bully, memaki. Tidak boleh bully. 10, tidak boleh memaki. Tidak ada yang bolos. Nah, dari ke-11 ya, ke-11 kelas idaman kalian ya, kita rumuskan dalam kata-kata positif. Kalau kata-kata negatif cirinya apa? Ada kata tidak. Ya, kita buat dalam kata positif ya. Ya, aman, tentram, nyaman, oke, bersih, rapi, menyenangkan, tertib, memperhatikan saat guru menjelaskan. Ya, ini masuk dalam menghargai, menghormati, boleh? Bisa ya. Nah. Lo yang di sini di mana? Hormati. Ya, artinya saat guru menjelaskan, apa yang kalian perbuat? Mendengar. Memperhatikan. Oke, saling menghargai sesama teman. Kemudian tidak boleh bully. Tidak boleh bully. Bully kalau beda. Ya, tidak boleh bully. Apakah bully ini bisa dimasukkan dalam saling menghargai? Ya. Saling menghargai? Tidak membuli. Ya. Saling menghargai. Kenapa kita saling menghargai, saling menghormati? Ya, tidak membuli. Ya, ini saling menghargai, ya. Kemudian tidak memaki. Tidak memaki. Kata-katanya apa?
Tidak Menjaga memakai. lisan. Menjaga Lisan. lisan. Sabar. Mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Ya, tidak ada yang bolos. Kalau tidak ada yang bolos berarti apa? Disiplin masuk dan keluar. Disiplin waktu boleh. Disiplin. Baik, dari 11 poin ya, kita rumuskan menjadi 10 poin ya. Tidak boleh masuk dalam saling menghargai. Oke? Oke? Jadi kalian ya, kesepakatan kita mewujudkan kelas yang tentram, aman, nyaman. Kalau kita mewujudkan kelas yang tentram, aman, dan nyaman, artinya apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Biar kelas kita aman, tentram, dan nyaman. Hah? Apa yang kita lakukan supaya kelas kita aman, tentram, dan nyaman? Hilangkan asap. Kelas kita aman, nyaman, dan tentram, apa yang kita lakukan? Menjaga lisan. Oke. Disiplin, oke. Ya, baik. Kemudian bersih. Supaya kelas kita bersih, apa yang kita lakukan? Menjaga kebersihan. Terus bagaimana sampahnya? Membuang sampah pada tempatnya supaya rapi. Berarti bagaimana meja kursinya supaya rapi? Supaya rapi. Iya, tidak mencoret-coret ya. Kemudian memperhatikan saat guru menjelaskan, saling menghargai, mengucapkan kata-kata yang baik dan disiplin.